Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham PAK-PP. Yang pertama ada saham CDIA yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham CDIA ditutup menguat 1,65%, close di harga 1.845. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal untuk saham CDIA memang di perdagangan hari ini naik ya, candlenya hijau yang seperti sempat saya bahas bahwa dia dicek ya di sini, di area 1.800-an dia akan mengejar resistennya ya yang sempat saya kotaki di sini. Dan untuk saya pribadi ya, untuk saham CDIA-nya udah jualan ya di area resisten dan, menurut analisa saya takutnya dia akan turun ya karena dia belum terkonfirmasi break menembus area resistennya. Jadi kalau untuk saya sendiri udah jualan ya, kita dapat di area pucuk. Maksudnya di area bawah di sini ya, dia naik, kita udah jualan di sini ya untuk saham CDIA-nya. Jadi ada masih rawan ya untuk saham CDIA walaupun memang di perdagangan hari ini candlenya hijau naik ya, laporan kalau nggak salah ada laporan keuangan atau gimana tadi, eee, ini masih di area resisten, dia break memang di atas EMA 20-nya, eee banyak yang bilang CDIA naik kan, CDIA naik. Iya memang naik seperti analisa saya memang naik, masih di area resisten. Untuk saya sendiri memang udah jualan, tapi kalau kita lihat ya, yang seperti saya bahas, dia untuk CDIA ini akan lebih menarik kalau dia menembus ya, candle yang di sini, di 1930-an seandainya dia break itu akan lebih menarik lagi, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham CDIA untuk menguji resisten 2320-an. Tapi kalau kita lihat ya, di sini takutnya dia terjadi buangan, jadi saya udah jualan. Ya udah ya, namanya trading ya, yang penting kita udah cuan, jual, tapi seandainya sahamnya dia lanjut naik ya kita bisa ambil posisi lagi ya. Buy on breakout-nya seandainya di sini udah menembus area resistance kita bisa ambil posisi ataupun seandainya dia terjadi rejection, kita bisa tunggu retest-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya. Yang namanya trading yang penting udah cuan sesuai analisa, dia akan mengejar resistennya ya di area kotak di sini dan kita udah jualan. Tapi seandainya sahamnya, eee, naik lagi ya udah nggak masalah yang namanya trading nanti ada pola yang menarik kita bisa ambil posisi saham CDA-nya. Tapi untuk saat ini memang dia masih di area resisten untuk saham CDIA ya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham cuan yang dimana di perdagangan hari ini saham cuan ditutup menguat 3,98%, close di harga 2090. Ya kalau kita lihat ya untuk saham CDIA yang seperti saya bahas kemarin, ternyata dia breakout ya dari konsolidasinya yang seperti saya kotakin di sini. Dan untuk perdagangan hari ini dia candlenya cukup menarik ya, dan dia break di atas EMA 20-nya sedikit, yang sempat saya tandai juga ada area resisten terdekatnya di 2100. Seandainya untuk resisten 2100 ini ditembus, ada kemungkinan untuk saham CDIA akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten terdekatnya. Kita bisa tandai resisten terdekatnya di 2310-an ya. Seandainya untuk 2100 ini ditembus, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten terdekatnya di 2310-an ya, di area sini. 2300-an ya untuk saham cuan. Jadi cukup menarik ya karena, candlenya hijau di sini dan dia breakout ya dari konsolidasi pendeknya. Cukup menarik untuk saham CDIA. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham PTRO yang dimana di perdagangan hari ini saham PTRO ditutup menguat 7,35%, close di harga 7.300. Ya kalau kita lihat ya memang sesuai analisa dia akan mengejar area resistennya di sini dan terkonfirmasi break ya. Jadi kita bisa pantau untuk perdagangan besok ya PTRO-nya. Dia akan terjadi rejection ataupun dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten 7.600.
Dan kalau kita lihat ya seandainya dia PT PTRO ini lanjut naik ya menyentuh area resistnya, jadi pola ini gagal ya kita bisa hapus seandainya ya. Tapi kita lihat dulu ya dia mau reject atau enggak di area resistennya. Kalau seandainya dia lanjut naik untuk saham PTRO-nya break di area resisten, jadi untuk saham PTRO dia masih bergerak konsolidasi ya, di range yang cukup lebar di 6.025 sampai 7.600 kalau kita lihat di sini. Dia bergerak sideways, kalau seandainya dia break di sini recheck turun lagi, berarti dia bergeraknya sideways yang cukup lebar. Tapi seandainya besok dia gagal ya menyentuh area resisten 7.600 dan turun lagi, ada kemungkinan dia memang mau melanjut turun ya untuk menguji support 6.025 untuk saham PTRO. Cukup menarik ya untuk saham-saham PAK-PP, ternyata di perdagangan hari ini rata-rata hijau. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham brand yang dimana di perdagangan hari ini saham brand ditutup menguat 6,92%, close di harga 9.275. Ya, kalau kita lihat ya memang kemarin saya menganalisa bahwa saham PTRO-nya dia masih cenderung terkoreksi ke bawah ya, tapi ternyata di perdagangan hari ini untuk saham brand itu cukup menarik karena dia dibuka menguat ya dan menembus area resisten trendline-nya ya jangka pendek di sini. Ya kita juga karena, saham brand ini analisanya ke bawah tapi di perdagangan hari ini dia dibuka menguat ya kita ambil posisi di sini tadi, dan untuk jangka pendeknya dia udah hampir menyentuh ya sorry, resistennya ya hampir menyentuh resisten terdekatnya di 9.450-an untuk saham PTRO. Dan kalau kita lihat ya untuk saham PTRO dia terkonfirmasi menembus EMA 20-nya. Jadi kalau kita lihat ya ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Dan kalau kita lihat stokastik juga masih menghadap ke atas, volume di perdagangan hari ini cukup menarik ya. Jadi ada kemungkinan untuk saham PTRO dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten terdekatnya di area 9.500-an ya. Seandainya resisten 9.500 dia ditembus, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji 10.175 untuk saham brand ya. Yang sempat saya bahas bahwa saham brand dia untuk targetnya itu di 12.000 karena dia membentuk pola yang cukup menarik ya secara jangka panjangnya yang sempat saya bahas. Dia membentuk pola falling wedge, lihat jangka panjang dan dia terkonfirmasi menembus, dia akan melanjutkan untuk targetnya di 12.495 ya selama supportnya di 8.250-an ini tidak ditembus, walaupun eh, 8.225 ya, walaupun di sini candlenya sempat menembus tapi ditarik naik lagi, jadi masih valid ya. Ada kemungkinan dia mengejar 12.475 secara jangka panjangnya untuk saham brand. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRPT yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham BRPT ditutup menguat 6,38%, close di harga 3.610. Ya, kalau kita lihat ya ternyata saham brand ya dia ada pembalikan arah menembus EMA 20-nya ya, jadi cukup menarik kalau kita lihat ini untuk saham brand. Dia sempat udah menembus EMA 20-nya, kita bisa tandai area resisten terdekatnya di sini 3.800-an, 3.840 ya untuk resisten terdekatnya. Jadi ada kemungkinan untuk saham brand selama dia bertahan di atas support 3.630 dia akan mengejar resisten terdekatnya di 3.840
untuk saham brand sebenarnya masih belum cukup menarik ya kalau dia belum menembus. Kalau dia udah menembus di sini ada kemungkinan besar dia akan mengejar resisten berikutnya di 4.530-an ya untuk saham brand. Jadi kita bisa pantau besok ya. Semoga dia break menembus area 3.840, ada kemungkinan dia akan mengejar resisten tertinggi 4.530 untuk saham PRPT. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham TPIA yang dimana di perdagangan hari ini saham TPIA ditutup menguat 2,88%, close di harga 7.150. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham brand masih bertahan di atas supportnya. Kita hapus dulu ya. Ini ya kan masih bertahan di atas support 6.925. Jadi ada kemungkinan selama dia bertahan di atas support 6.925 dia akan mengejar resisten 7.550 untuk saham brand. Yang perlu kita waspadai di sini ada EMA 20, yang kita takutin bahwa secara jangka pendeknya dia akan menguji EMA 20-nya sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali. Karena kalau kita lihat untuk saham TPIA dia masih bergerak downtrend ya di bawah EMA 20-nya. Jadi belum cukup menarik untuk saham TPIA ya, masih belum cukup menarik. Jadi kita bisa tunggu dulu ya untuk saham TPIA. Oke, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak. Salam cuan.